근데 그럴 때마다 너는 자꾸만 선을 넘어와. 따뜻해. 내가 언제 나 좋아해달라고 했어요? 피디님 마음만 중요해요? 저도 힘들어요. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Ruang Santai. Di channel ini kita bakal bahas drama Cina dan Korea paling seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah seru berikutnya. Cerita ini tentang seorang perempuan bernama So Mi-rae, seorang PD di perusahaan webtoon yang hidupnya selalu berada di antara keinginan untuk hidup tenang dan realita kerja yang super brutal. Dan percaya deh, semakin ke belakang ceritanya makin gila. Cerita dimulai saat So Mi-rae pulang kerja ke apartemennya. Begitu sampai, sistem smart home di rumahnya langsung aktif secara otomatis, menandakan mode pulang kerja dimulai. Ini menunjukkan kalau hidup Mi-rae sangat teratur dan serba sistematis. Bagi Mi-rae, rumah adalah satu-satunya tempat paling nyaman. Di momen itu, dia mulai menghitung waktu hidupnya dalam sehari. Dari 24 jam yang dimiliki, sebagian besar habis untuk tidur, bekerja, perjalanan, makan, dan aktivitas dasar lainnya. Dan yang tersisa hanya sekitar 3 jam 30 menit. Bagi Mi-rae, waktu itu sangat berharga. Dia tidak ingin menghabiskannya untuk hal yang tidak penting, apalagi untuk orang lain. Dia adalah tipe orang yang menganggap hari tanpa gangguan, tanpa janji, dan tanpa masalah adalah hari terbaik. Namun keesokan harinya, realita langsung menghantam. Di subway yang penuh sesak, So Mi-rae mencoba menikmati waktu dengan melihat foto liburan musim panasnya di Filipina. Dia merindukan momen santai itu jauh dari tekanan kerja. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dia mengalami serangkaian kejadian kecil yang menyebalkan. Mulai dari insiden dengan seorang anak kecil hingga noda di bajunya yang sulit dibersihkan. Belum selesai, sistem pintu subway malah mengalami error, membuat suasana semakin kacau. Semua itu memperlihatkan betapa melelahkannya rutinitas harian yang harus dia jalani. Sesampainya di kantor, suasana langsung dipenuhi gosip. Hari itu adalah ulang tahun Park Kyung-nam, sekaligus hari di mana dia mendapatkan kontrak besar terkait hak cipta drama. Hal ini memicu berbagai reaksi dari rekan kerja, termasuk pembicaraan soal acara makan-makan kantor. Seo Mi-rae sendiri merasa tidak nyaman karena dia sudah memiliki rencana lain, namun tetap menjadi bahan pembicaraan di kantor. Di kantor juga ada In-ju, junior yang sedang tertarik pada Park Kyung-nam. Ketertarikan itu bahkan muncul dari keputusan sadar, bukan sekadar perasaan spontan. Namun para senior memperingatkan bahwa menjalin hubungan di dunia kerja seperti itu bukanlah ide yang baik. Meski begitu, In-ju tetap bersemangat dengan perasaannya. Dalam sebuah meeting, Seo Mi-rae memberikan evaluasi terhadap proposal tim planning. Feedback yang dia berikan sangat tajam dan tanpa kompromi. Dia mengkritik hampir semua aspek proposal tersebut, mulai dari karakter, genre, hingga potensi cerita, dan bahkan menyimpulkan bahwa tidak ada kelebihan sama sekali. Hal ini membuat suasana menjadi tegang dan rekan-rekannya memilih menghindar. Situasi semakin memanas ketika salah satu produser tiba-tiba memutuskan untuk resign. Keputusan itu diambil secara mendadak dan tanpa keraguan, membuat semua orang terkejut. Seo Mi-rae hanya bisa kebingungan melihat kejadian tersebut. Di luar pekerjaan, Seo Mi-rae bertemu dengan sahabatnya untuk membantu memilih baju kondangan. Sahabatnya menganggap acara itu sangat penting, apalagi karena banyak teman lama yang akan hadir, termasuk Kim Si-jun, mantan Seo Mi-rae. Namun bagi Mi-rae, hal itu tidak terlalu penting, dan dia cenderung tidak ingin terlalu repot. Kembali ke kantor, muncul masalah besar. Seorang penulis terkenal bernama Yoon Song kehilangan produser yang menangani dirinya karena resign. Perusahaan kemudian mencari pengganti, dan hanya ada 2 kandidat, Park Kyung-nam dan Seo Mi-rae. Namun banyak yang meragukan kemampuan Mi-rae karena genre yang berbeda. Dalam meeting bersama direktur, kedua kandidat justru saling menolak kesempatan tersebut. Situasi menjadi absurd karena keduanya tidak ingin menangani Yoon Song. Direktur yang kesal akhirnya memutuskan secara sepihak bahwa Seo Mi-rae yang akan mengambil tanggung jawab tersebut. Dari kilas balik, terlihat bahwa Yoon Song adalah tipe penulis yang sangat sulit ditangani. Dia sering menghubungi produser di waktu yang tidak wajar dan menunjukkan emosi yang ekstrim terhadap komentar pembaca. Hal ini membuat siapapun yang bekerja dengannya mengalami tekanan besar. Di acara pernikahan, So Mi-rae bertemu kembali dengan teman-teman lamanya,
termasuk kekasih mantannya. Suasana menjadi canggung, tiba-tiba luka lama itu muncul kembali. Sesampai di rumah, Seo Mirai menjadi sangat galau. Dia kembali mengingat kenangan bersama mantan pacarannya bernama So Eun Ho, di mana So Eun Ho menyinggung tentang pernikahan. Di sisi lain, muncul proyek baru yang melibatkan Yoon Song. Webtoon berjudul Oman Hanamja menjadi fokus, dengan karakter utama Choi Si-woo, seorang CEO muda dengan karakter kompleks. Namun karya tersebut mendapat banyak kritik dari netizen. Di tengah situasi itu, muncul sosok Min Jun-young yang membawa ide baru. Ia memperkenalkan sebuah layanan simulasi kencan berbasis karakter webtoon bernama Wolgan Namchin atau Monthly Boyfriend. Dalam diskusi, Seo Mirai memberikan ide menarik tentang penggunaan second male lead sebagai konsep utama layanan tersebut. Ide itu mendapat respon positif. Kemudian, Seo Mirai ditawari untuk menjadi beta tester layanan tersebut selama 1 bulan. Dia diminta mencoba langsung layanan Monthly Boyfriend dan memberikan review berdasarkan pengalaman kencan. Awalnya, dia menganggap ini sebagai pekerjaan yang tidak masuk akal. Tapi karena ada bayaran dan sistem memang butuh feedback nyata, akhirnya dia menerima. Dan sejak keputusan itu diambil, hidupnya mulai berubah total. Seo Mirai akhirnya mencoba perangkat Monthly Boyfriend di rumahnya. Setelah mengikuti instruksi, dia tiba-tiba merasakan perubahan besar. Seo Mirai tiba-tiba berada di sebuah tempat yang jelas bukan dunia biasa. Di sana, dia diperkenalkan sebagai pengguna baru dalam sebuah sistem yang mengatur pengalaman kencan virtual. Setiap pengguna diberikan sebuah cincin. Cincin itu bukan sekadar aksesori, tapi kunci utama. Selama cincin dipakai, pengguna akan tetap terhubung ke sistem. Dan saat dilepas, semuanya langsung berakhir. Dari sini sudah kelihatan kalau ini bukan sekadar aplikasi, tapi dunia simulasi yang dirancang untuk terasa nyata. Dan di momen paling penting itu, Seo Mirai langsung dipertemukan dengan Choi Si-woo. Sosok yang muncul di depannya bukan sekadar karakter biasa. Visualnya terlalu sempurna, terlalu tampan, dan terlalu niat untuk disebut program biasa. Sistem bahkan menganggap pertemuan itu sebagai momen spesial. Di titik ini, jelas banget kalau Monthly Boyfriend bukan sekadar teknologi, tapi pengalaman emosional yang dibuat sereal mungkin. Seo Mirai berpindah ke dunia nyata. Dia mulai mencari perusahaan DEU di internet, tempat di mana layanan Monthly Boyfriend dikembangkan. Layanan ini terlihat seperti inovasi besar. Kembali ke kantor, Seo Mirai dan Park Gyeong-nam bersaing jadwal penanyangan webtoon, di mana jadwal penanyangan webtoon mereka tayang di hari Jumat, di mana trafik penayangan di hari Jumat sangat tinggi, atau mereka berdua harus bersaing. Seharian Seo Mirai selalu terbayang-bayang dengan Choi Si-woo, pria webtoon yang ditemui di virtual kencan itu. Sesampai di rumah, dia langsung mengambil alat virtual itu. Begitu masuk ke simulasi lagi, Seo Mirai bertemu Choi Si-woo dalam versi yang jauh lebih hidup. Bukan hanya tampan, tapi juga punya aura yang membuat siapapun sulit bersikap biasa. Interaksi mereka terasa sangat intens. Semua yang dilakukan Si-woo terasa seperti adegan romantis dari webtoon populer. Masalahnya, justru karena terlalu sempurna, itu jadi sulit untuk ditolak. Seo Mirai mulai menjalani berbagai skenario kencan, mulai dari makan bersama, belanja di department store, hingga pergi ke hotel dengan suasana mewah. Semua terasa seperti fantasi romantis yang biasanya cuma ada di cerita. Dan yang aneh, walaupun terasa klise, justru itu yang bikin pengalaman ini makin kuat. Perlahan, Seo Mirai mulai menyadari bahwa sistem ini benar-benar tahu cara membuat seseorang jatuh. Sementara itu, di dunia nyata, tekanan terus meningkat. Karya Yoon Song mendapat banyak komentar negatif. Tim mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya membuat cerita itu tetap populer. Dan jawabannya ternyata sederhana, karena Choi Si-woo. Karakter itu terlalu kuat, terlalu menarik, dan berhasil memenuhi fantasi pembaca. Dari sini terlihat bahwa kekuatan cerita bukan hanya di plot, tapi juga pada daya tarik karakter. Seo Mirai mulai memahami sesuatu yang sebelumnya dia hindari. Karakter seperti Choi Si-woo bukan sekadar cowok sempurna, tapi memang tipe yang dibutuhkan dalam cerita romantis. Tajir, tampan, sedikit dingin, tapi punya sisi lembut. Dan tanpa sadar, Seo Mirai yang awalnya skeptis mulai ikut terbawa. Sedangkan hubungan Seo Mirai dan Park Gyeong-nam semakin dingin. Sifat acuh tak acuh mereka membuat suasana kantor semakin tegang. Tapi sebenarnya Park Gyeong-nam selalu memperhatikan Seo Mirai.
Karena alur webtoon diubah, akhirnya netizen memberikan review yang bagus untuk webtoon karya Yunsong. Hari itu membuat Somirei sangat bahagia. Rekan kerja memberi selamat. Akhirnya, Somirei merasa menang dari persaingan antara dia dan Park Gyeongnam. Di rumah, Somirei kembali masuk ke dunia virtual dan dia bertemu kembali dengan Choi Siwoo. Suasana yang sangat indah. Somirei dijemput dengan pesawat jet pribadi. Hidup di dunia virtual ini sangat berbeda dengan kehidupan nyata Somirei. Mereka kencan romantis, Choi Siwoo mengajaknya bertunangan. Somirei kaget dan langsung menolaknya. Pertemuan berikutnya, Choi Siwoo mengajak dia berpacaran. Di situ terlihat Somirei ragu. Melihat ekspresi cantik Somirei, Choi Siwoo langsung menciumnya. Ah, so sweet! Puncak cerita terjadi saat sistem mengumumkan bahwa waktu kencan telah mencapai batas 50 jam. Artinya, semua akan segera berakhir. Di momen terakhir, Choi Siwoo memberikan cincin kepada Somirei, sebuah simbol hubungan yang terasa nyata meskipun semuanya hanyalah simulasi. Namun setelah itu, sistem langsung menutup akses. Somirei panik karena untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa perasaan di dunia ini juga punya batas waktu. Setelah semuanya selesai, Somirei diminta memberikan ulasan. Awalnya dia ragu, tapi akhirnya dia mengakui sesuatu yang cukup mengejutkan. Monthly boyfriend jauh melampaui ekspektasinya, yang awalnya dianggap hanya layanan biasa, ternyata menjadi pengalaman yang sangat intens dan sulit dilupakan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, itu baru satu karakter. Masih ada banyak karakter lain yang belum dia coba. Cerita kembali ke kantor. Diskusi tentang performa, strategi, dan proyek berikutnya terus berjalan. Park Gyeongnam terlihat semakin menonjol dengan cara berpikirnya yang tajam dan profesional. Sementara itu, Somirei mulai menyadari sesuatu. Pengalaman ini bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah pintu masuk ke dunia yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Somirei kembali bertemu dengan Min Junyoung. Min Junyoung bertanya tentang pengalaman menggunakan layanan kencan ini. Somirei terlihat sedih karena waktunya bersama Choi Siwoo telah selesai. Melihat kesedihan itu, Min Junyoung mengatakan masih ada 899 karakter lagi. Apakah kamu yakin tidak ingin mencoba yang lain? Masih banyak karakter yang jauh lebih ganteng dan baik dari Choi Siwoo. Mendengar perkataan Min Junyoung, wajah Somirei berubah. Dia kembali excited dan ingin mencoba masuk ke layanan kencan itu. Sesampai di rumah, Somirei kembali masuk ke layanan virtual. Dia bertemu dengan manajer permainan itu. Di sana Somirei masih ragu dalam hatinya, apakah aku bisa bertemu dengan sosok seperti Choi Siwoo? Melihat kegelisahan Somirei, manajer langsung berkata masih banyak pria yang lebih baik dari Choi Siwoo. Manajer langsung mendorong Somirei masuk ke dalam dunia monthly boyfriend. Cerita lalu kembali ke dunia monthly boyfriend. Somirei tiba-tiba kembali menjadi seorang mahasiswa. Dia terkejut karena bertemu dengan pria ganteng di kampus itu. Pria itu bernama In-ho, pria terganteng di kampus. In-ho menghampiri Somirei karena Somirei mirip dengan temannya. Melihat Somirei bukan temannya, dia langsung pergi meninggalkan Somirei dengan wajah masih kebingungan. Belum sempat memahami situasi, Suji langsung datang dan ngajak Somirei muter-muter kampus. Awalnya cuma sekadar jalan santai, tapi ternyata mereka malah masuk ke pusat keramaian. Ada acara besar. Semua orang seperti menunggu sesuatu. Dan tanpa sadar, Somirei mulai terseret ke dalam suasana yang aneh, tapi juga menarik. Suasana makin ramai saat mereka sampai di area pertunjukan klub, terutama klub kendo. Di sana, semua mata langsung tertuju pada satu orang, In-ho. Cara dia tampil, cara dia bergerak, dan aura yang dia bawa, semuanya bikin orang susah mengalihkan pandangan. Dan tanpa disadari, Somirei ikut terpaku. Dari cara orang-orang membicarakannya, jelas banget kalau dia bukan orang biasa, populer, disukai banyak orang, dan jadi pusat perhatian di kampus. Bahkan ada yang berharap dia nggak cepat lulus, supaya tetap ada di sana. Di titik ini, Somirei mulai sadar satu hal, kalau dia mendekat ke In-ho, dia harus siap bersaing dengan banyak orang. Somirei mulai masuk ke dunia kendo. Tujuannya simpel, dia ingin lebih dekat dengan In-ho. Tapi ternyata, yang jadi ketua pelatihan di sana adalah seorang gadis cantik yang dikenal sebagai sahabat In-ho. Dari awal aja, situasinya sudah nggak mudah. Saat latihan dimulai, Somirei maju untuk ikut pelatihan dasar. Dan tanpa disangka, In-ho sendiri yang jadi tutor pertamanya. Di momen itu, semuanya terasa berbeda.
Tatapan mereka saling bertemu, suasana jadi canggung, tapi juga hangat. Dan disitulah Somi-rae benar-benar mulai jatuh hati. Setelah latihan, Somi-rae tidak sengaja bertemu lagi dengan Eunho. Mereka sempat bercanda, suasananya ringan. Tapi tiba-tiba, sahabat Eunho datang menghampiri. Eunho langsung pergi bersama dia, dan di situ Somi-rae hanya bisa diam. Kesal, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Kembali ke dunia nyata, Somi-rae terlihat tidak fokus di kantor. Dia bahkan sampai tertidur di kantin. Tanpa dia sadari, Park Gyeong-nam memperhatikannya dari jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Tekanan di kantor semakin berat, dan seperti biasa, Somi-rae memilih kembali ke dunia virtual, dunia di mana dia bisa merasa lebih bebas. Di sana, Somi-rae tidak menyerah. Dia terus mencoba mendekati Eunho. Mulai dari duduk di sebelahnya, menggodanya, sampai berusaha menarik perhatiannya dengan berbagai cara. Kadang berhasil, kadang justru membuat Eunho kesal, tapi Mirai tetap mencoba. Mirai terus mengejar Eunho, bahkan sampai ke tempat latihan kendo. Saat dia sedang berusaha menarik perhatian Eunho, lagi-lagi sahabat Eunho datang dan mengajaknya pergi. Dan lagi, Mirai hanya bisa melihat dari jauh, kesal tapi tetap tidak bisa menahan. Hubungan mereka pun berkembang, bukan hubungan yang jelas, tapi tarik ulur yang membuat hati semakin terlibat. Dan tanpa disadari, Mirai sudah benar-benar jatuh cinta pada Eunho. Sampai suatu malam, Mirai pergi ke tempat laundry bersama Eunho. Di ruangan itu, suasana terasa berbeda. Mereka saling menggoda, saling mendekat, dan di satu momen, Eunho mencoba mencium Mirai. Tapi di saat itu juga, Mirai tiba-tiba teringat mantan kekasihnya di dunia nyata. Wajah Eunho perlahan berubah menjadi wajah mantannya. Dan seketika itu, Mirai tersadar. Dia langsung kembali ke dunia nyata. Di kantor, pikirannya terus dipenuhi oleh dua hal, masa lalunya dan Eunho. Untuk melampiaskan semua itu, Mirai justru semakin tenggelam dalam dunia monthly boyfriend. Hubungannya dengan Eunho semakin dekat, tapi di dalam hatinya, dia masih menyimpan kesedihan yang belum selesai. Dan kenyataan yang paling menyakitkan akhirnya datang. Mantan kekasihnya di dunia nyata akan segera menikah. Perasaan itu kembali muncul, dan kali ini lebih menyakitkan dari sebelumnya. Mirai semakin bingung. Di satu sisi, dia benar-benar menyukai Eunho. Tapi di sisi lain, dia mulai sadar bahwa Eunho seperti bayangan dari mantannya. Karena semua yang terjadi di dunia monthly boyfriend terasa sangat mirip dengan kenangan masa lalunya di kampus. Di akhir cerita, Mirai dan Eunho berjalan bersama ke puncak. Suasana terasa tenang, tapi berat. Di sana, Mirai akhirnya memahami sesuatu. Bahwa Eunho bukan hanya seseorang yang dia sukai, tapi juga kilas balik dari masa lalunya. Dan di titik itu, dia memilih untuk melepaskan. Dia hanya berharap Eunho bisa bahagia. Karena kadang yang kita kejar bukan orangnya, tapi perasaan yang pernah kita rasakan. Di akhir cerita, mereka ditutup dengan adegan Eunho mencium Mirai. Tiba-tiba saja sistem mengumumkan kalau langganan Mirai sudah berakhir. Dan karena itu, dia harus kembali lagi ke dunia nyata. Begitu balik, wajah kesal langsung gak bisa disembunyikan. Karena buat Mirai, dunia virtual itu memang terasa lebih menyenangkan daripada kenyataan yang dia hadapi setiap hari. Tapi ya, hidup tetap harus jalan. Dan begitu balik ke dunia nyata, tekanan langsung datang lagi, terutama dari direktur kantor yang terus menekan dia. Setelah pulang kerja, tim kantor mengadakan acara makan bersama. Tapi bukannya ikut larut dalam suasana, Mirai justru terlihat murung dan gak semangat. Melihat itu, teman-temannya mencoba menghibur dia dengan cara yang klasik banget. Mereka ngajak Mirai buat ikut kencan buta. Tapi Mirai jelas gak tertarik. Saat teman-temannya bertanya apakah dia punya pacar, Mirai menjawab tidak. Dan pas lagi asik melihat calon kencan buta, tiba-tiba Park Gyeong-nam mendengar pembicaraan mereka secara diam-diam. Dia langsung nyeletuk bahwa Mirai sudah punya pacar. Semua orang kaget, Mirai juga terkejut dan kesal. Dia langsung nanya, dia tahu dari mana? Park Gyeong-nam bilang kalau dia tahu karena waktu itu Mirai mau pergi kencan. Dari situ, suasana langsung jadi canggung. Dan ya, jelas sekali kalau Park Gyeong-nam mulai menunjukkan tanda-tanda suka, walau sikapnya tetap dingin dan menyebalkan. Setelah acara makan malam selesai, Park Gyeong-nam ternyata sengaja menunggu Mirai. Di sini makin kelihatan kalau dia memang mulai punya perhatian lebih. Saat Mirai sedang menunggu taksi online, Park Gyeong-nam bertanya apakah dia kesal karena pernyataannya tadi.
Seo Mirai bilang tidak, tapi tentu saja di dalam hati dia kesal banget. Itu jadi salah satu momen kecil yang bikin hubungan mereka makin terasa penuh gesekan, tapi juga makin menarik. Besoknya, Seo Mirai harus datang ke acara rumah baru temannya. Untuk itu, dia pergi ke mall buat belanja baju baru. Di mall itu, dia justru melihat sesuatu yang gak disangka-sangka. Ada pameran besar Boyfriend on Demand. Dan pamerannya ternyata rame banget. Banyak gadis-gadis sedang antre buat registrasi. Di sana, Mirai bertemu dengan penanggung jawab acara itu. Penanggung jawabnya mengira Mirai mampir karena tertarik. Lalu dia bertanya, apakah Seo Mirai masih main Boyfriend on Demand? Mirai berbohong dan bilang tidak pernah lagi. Padahal kenyataannya, review yang dia buat justru bikin rating virtual kencan itu laris di pasaran. Bahkan penanggung jawabnya sempat menggoda dia. Bilang bukankah Boyfriend on Demand lebih asik daripada kehidupan nyata. Di acara rumah baru temannya, Seo Mirai ternyata dikenalkan pada seorang pria yang sangat ganteng. Awalnya, suasananya kelihatan oke. Mirai bahkan terlihat menikmati percakapan mereka. Pria itu lalu mengajak dia kencan lain waktu. Tapi lama-lama, sikap pria itu mulai terasa memaksa ke arah yang lebih serius. Dan di situ, Seo Mirai langsung kesal. Dia merasa nggak nyaman. Akhirnya dia memutuskan pergi meninggalkan pria itu. Karena stres dengan hidupnya yang nggak menentu, Seo Mirai akhirnya pergi minum. Dia mabuk. Saat pulang, salju turun. Dan di jalan, dia sekilas melihat bayangan Eunho. Mirai langsung berteriak memanggil Eunho. Dia menghampiri bayangan itu, tapi begitu sadar, ternyata itu cuma halusinasi. Di sini makin kelihatan betapa besar dampak Boyfriend on Demand di kehidupan pribadi Seo Mirai. Dia sampai susah membedakan mana nyata, mana cuma bayangan dari pikirannya sendiri. Setelah sampai rumah, Seo Mirai merasa semakin terjebak dengan kesepiannya sendiri. Dia membuka website Boyfriend on Demand lagi. Saat melihat harga langganan basic yang 500.000, dia sempat ragu. Dia mikir, apa dia harus habis 500.000 sebulan cuma buat pacar virtual? Awalnya dia bilang nggak jadi, katanya nggak tertarik. Tapi karena kegelisahan di dunia nyata nggak juga membuatnya bahagia, akhirnya dia memutuskan untuk berlangganan lagi. Dan begitu masuk ke dunia kencan virtual, dia langsung bertemu dengan seorang manajer cantik. Begitu masuk ke dunia virtual, Seo Mirai mendapat rumah yang akan dia tempati selama berada di sana. Rumahnya mewah, nyaman, dan menyenangkan. Mirai lalu minta kepada manajer supaya dia bisa bertemu dengan Eunho lagi, karena dia ingin melanjutkan kisah cinta mereka. Tapi manajer bilang tidak bisa, karena Mirai hanya berlangganan paket basic. Kalau mau mendapatkan pria idaman, dia harus pilih paket premium. Dari situ muncul pilihan besar. Masih ada ratusan pria lain yang bisa dia coba, dan pastinya ada yang lebih baik dari Choi Siwoo dan Eunho. Lalu tiba-tiba, Seo Mirai menjadi seorang pramugari. Saat sedang melayani penumpang, dia justru diserang penjahat di dalam pesawat. Dia ketakutan. Tapi di saat genting, muncul seorang pria ganteng yang menyelamatkannya. Mereka pun berkelahi bersama, dan pria itu berhasil menyelamatkan Seo Mirai. Mereka berkenalan, dan nama pria itu adalah Ba Hyun-woo. Tapi belum lama suasana terasa aman, musuh itu masih hidup dan kembali muncul. Mereka berkelahi lagi. Dan kali ini, Seo Mirai kena tembak. Akhirnya, dia menyerah dan mencabut cincinnya, lalu pergi meninggalkan Ba Hyun-woo. Setelah itu, Seo Mirai pindah ke dunia rumah sakit. Dia menjadi dokter dan bertemu lagi dengan pria ganteng. Kali ini dokter senior yang tampan tapi galak. Seo Mirai sempat dimarahi karena lalai bekerja. Tapi ternyata dokter senior itu menyukainya. Dia bahkan sudah menyatakan cinta, tapi sudah 1 minggu Seo Mirai belum memberi jawaban. Seo Mirai hanya tersenyum lembut sambil menganggap itu sebagai kisah cinta senior galak yang klasik banget. Belum selesai sampai di situ, cerita berpindah lagi ke pantai. Seo Mirai diajak kencan ke Pulau Paradise. Lalu berpindah lagi, dia menjadi seorang jaksa, hidup dalam kisah cinta di atas hukum. Dan setelah itu, tiba-tiba dia masuk ke era Joseon dan jatuh cinta pada musuh. Seo Mirai benar-benar terhanyut dalam semua skenario Boyfriend on Demand itu. Sampai dia sendiri nggak sadar kalau semua itu cuma ilusi. Dia sudah terlalu dalam, sudah nggak tahu lagi mana kenyataan dan mana halusinasi. Balik lagi ke dunia nyata, Seo Mirai tanpa sengaja bertemu dengan Park Gyeong-nam di coffee shop kantor. Seperti biasa, Park Gyeong-nam tetap jadi sosok yang sedikit menyebalkan. Dia suka bikin Seo Mirai kesal, seolah-olah terus mengingatkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan Mirai. Hubungan mereka di kantor memang nggak baik. Dan dari situ, suasana di kantor juga makin kerasa tegang.
Tak lama setelah itu, So Mirai pulang dan mendapat laporan kalau Yoon Song bikin masalah lagi. Ternyata ada typo di webtoon yang dia tulis. Dan itu membuat netizen menertawakan karya tersebut. Begitu sampai kantor, So Mirai langsung dimarahi direktur. Hari itu benar-benar buruk. Dan tentu saja Park Gyeong-nam datang lagi untuk mengolok-oloknya. So Mirai jelas makin kesal. Hari yang sudah kacau jadi makin kacau. Dalam keadaan seperti itu, So Mirai kembali masuk ke dunia virtual. Dan di sana, dia tak sengaja bertemu lagi dengan Eunho. Tapi kali ini, dia terdiam. Dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Pertemuan ini adalah bagian dari pemasaran karena masa berlangganan So Mirai sebentar lagi habis. Namun yang bikin semuanya menarik, dia bertemu Eunho lagi setelah 10 tahun berlalu. Dan Eunho sekarang bukan lagi mahasiswa seperti dulu. Dia sudah menjadi pria dewasa yang sangat tampan. So Mirai mulai bingung, bukan cuma soal hubungan, tapi juga soal rasa yang mulai bercampur antara kenyataan, ilusi, masa lalu, dan perasaan yang gak lagi bisa dikontrol. So Mirai dan Eunho akhirnya dinner bersama. Suasananya hangat, tenang, dan penuh kenangan indah dari masa lalu mereka. Di momen itu, Eunho juga menunjukkan rasa kecewa yang selama ini dia simpan karena So Mirai dulu pergi begitu saja dan hilang tanpa kabar. Dari situ, So Mirai mulai bercerita tentang kehidupannya sekarang. Dia bekerja di perusahaan webtoon dan sudah menjadi seorang produser. Saat ngobrol begitu, perlahan So Mirai mulai merasa bahwa hidupnya di Monthly Boyfriend ternyata mulai terasa sama dengan kehidupan nyata. Sementara itu, Eunho sekarang sudah menjadi seorang arsitek. Dan karena itu, mereka mulai kembali berkomunikasi seperti dulu. Hubungan yang sempat hilang pelan-pelan mulai terbuka lagi. So Mirai lalu kembali ke dunia nyata, tapi tiba-tiba handphonenya berdering. Ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Saat dia angkat, ternyata yang menelpon adalah Eunho. So Mirai langsung terkejut besar, karena itu artinya Eunho ikut masuk ke dunia nyata. Mirai langsung berlari mencari buku panduan permainan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata memang benar, paket langganan basic yang dia pakai punya hak istimewa. Karakter di dalam dunia virtual bisa menghubungi nomor telepon So Mirai sampai ke dunia nyata. So Mirai benar-benar kaget. Ternyata dia bisa menjalin hubungan dengan Eunho sampai ke dunia nyata, walaupun hanya lewat telepon. Mereka ngobrol sampai larut malam, dan Eunho berjanji akan menjemputnya besok. Di kantor, So Mirai dan Park Gyeong-nam masih sering berselisih paham. Hubungan mereka memang dari awal sudah penuh gesekan, jadi bukan hal aneh kalau mereka masih sering bentrok. Sampai akhirnya, mereka terjebak makan siang berdua. Teman-teman kantor mereka tidak bisa ikut karena sudah ada janji dengan orang lain. Jadi mau tidak mau, So Mirai dan Park Gyeong-nam harus makan siang bersama. Ternyata mereka akan jadi juri bareng di acara kantor. Kebetulan juga mereka dipasangkan sebagai pasangan juri. Saat makan, Park Gyeong-nam bertanya apakah So Mirai suka romance. So Mirai menjawab tidak suka. Dia sendiri bingung kenapa Park Gyeong-nam bertanya seperti itu. Park Gyeong-nam lalu bilang kalau dia ingin tahu kesukaan So Mirai karena mereka akan menjadi juri bersama. Tapi rasanya alasan itu terdengar seperti alasan saja. Dan dari situ mulai kelihatan tanda-tanda kalau Park Gyeong-nam mungkin sudah mulai suka sama So Mirai. Setelah makan siang selesai, So Mirai buru-buru berlari karena Eunho sudah berjanji akan menjemputnya di stasiun. Lalu dia masuk kembali ke dunia Monthly Boyfriend dan di sana terlihat Eunho sedang menunggunya. Perjalanan kencan mereka pun dimulai. Mereka menonton bioskop, bercanda bersama, lalu So Mirai diajak ke kantor Eunho. Di sana dia melihat foto-foto kenangan mereka waktu di kampus dulu. Semua terasa begitu normal, begitu hangat, dan benar-benar seperti pasangan pada umumnya. So Mirai sangat menikmati waktu berdua dengan Eunho. Saking dalamnya perasaan So Mirai, dia pun berjanji tidak akan meninggalkan Eunho. Hari demi hari mereka jalani bersama dengan penuh cinta, seperti pasangan baru yang sedang jatuh cinta. Bahkan di dunia nyata saat kerja, So Mirai terlihat sangat kasmaran. Dia terus-menerus chatting dengan Eunho. Sampai akhirnya Park Gyeong-nam menegurnya karena So Mirai tidak konsentrasi saat rapat. Masuk ke dunia virtual, visual Eunho memang sangat tampan untuk ukuran pria normal. Romantis, perhatian, dan sifatnya benar-benar susah ditemukan di dunia nyata. Itulah yang membuat So Mirai yang sudah muak dengan cinta mulai menyukai dunia virtual ini. Tapi tanpa dia sadari, dia sudah terlalu dalam. Sampai-sampai dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi.
Seo Mirai kembali bertemu dengan Eunho. Mereka duduk bareng, lalu Seo Mirai mulai bertanya tentang keseriusan hubungan mereka. Dia ingin tahu bagaimana perasaan Eunho sebenarnya. 난 너랑 Dan 있으면 Eunho 너무 menjawab 좋아. bahwa dia sangat bahagia saat bersama Seo Mirai. Jawaban itu 생각하면 또 membuat Seo 좋고. Mirai sangat senang dan puas. Bahkan dia langsung membandingkan Eunho dengan pacar temannya. Balik ke kehidupan nyata, di kantor sedang ada workshop selama 2 hari. Mereka tertawa bersama dan bermain game bersama. Suasananya memang lebih santai dari biasanya. Di malam hari, So Mirai melihat temannya yang menyukai Hunhu duduk berdua dengan Hunhu. Mirai cepat kabur, takut ketahuan kalau dia melihat adegan itu. Saat workshop selesai, So Mirai naik mobil Park Gyeong-nam. Sebenarnya dia tidak mau, tapi karena satu alasan, akhirnya dia ikut pulang naik mobil Park Gyeong-nam. Di dalam mobil, Park Gyeong-nam yang tetap dengan wajah dingin dan menyebalkan itu terus membuat So Mirai kesal. Tapi nggak disangka, ketika So Mirai mau turun dari mobil, Park Gyeong-nam tiba-tiba So menyatakan 좋아해. cinta. Dia bilang kalau dia suka So Mirai. Dan di momen itu, So Mirai benar-benar terkejut. Dia bengong, gak nyangka 뭐라고요? sama sekali. Curi-curi 제가 pandang Park Gyeong-nam ternyata memang ada 피디님 artinya. 좋아한다고 했어요. Seo Mirai benar-benar pusing. Dia nggak tahu masalah macam apa lagi yang akan dia terima di kantor. Selama ini, dia juga merasa seperti punya hubungan yang dekat dengan temannya. Tapi kemudian temannya bilang kalau tadi malam dia ditolak oleh Park Gyeong-nam. Mendengar itu, Seo Mirai makin bingung. Apa benar Park Gyeong-nam menyukainya? Sejak saat itu, kisah kucing-kucingan pun dimulai. So Mirai mulai sembunyi kalau ketemu Park Gyeong-nam. Dia menghindar, ketakutan, bahkan sampai tidak mau melihat wajah Park Gyeong-nam. Sementara Park Gyeong-nam sendiri tetap biasa saja. Dan yang bikin makin gila, suara Park Gyeong-nam yang bilang, "Aku suka kamu," terus terngiang di telinga So Mirai. 좋아요. Dia jadi tambah 좋아요. stres. 좋아요. Sampai akhirnya, Park Gyeong-nam tidak tahan lagi melihat tingkah So Mirai. Dia mendatangi Mirai dan menanyakan jawaban atas perasaan sukanya itu. Tapi So Mirai menolak Park Gyeong-nam. 저 Alasannya, dia bilang sudah punya 있어요. pacar. Mendengar jawaban itu, Park Gyeong-nam cuma menjawab oke dengan ekspresi juteknya yang khas. Dan So Mirai malah kesal. Katanya suka, tapi kok langsung menyerah begitu saja? Jadi dia makin bingung sama sikap Park Gyeong-nam. Di dunia virtual, Seo Mirai bilang ke Eunho kalau dia habis ditembak orang. Dia sengaja melakukan itu untuk melihat reaksi Eunho. Dan jawabannya justru terlihat cemburu. 어떤 Eunho 남자 menegur 신경 Seo 쓰는 거 Mirai 아니야? karena dia lebih memikirkan pria lain saat sedang bersamanya. Sementara itu, di kehidupan nyata, Seo Mirai semakin terlihat so cantik di depan kaca. Tapi tanpa dia sadari, dia mulai terus teringat perkataan Park Gyeong-nam, "Aku suka kamu." Keadaan tiba-tiba berbalik. Saat berada di salon, Seo Mirai tanpa sengaja mendengar ibu-ibu sedang membicarakan monthly on demand, khususnya tentang Eunho. Seo Mirai langsung datang dan membaca ulasan tentang karakter Eunho. Dan disitulah dia benar-benar kaget. Semua ulasan menunjukkan bahwa banyak wanita jatuh cinta pada Eunho. Dari situ, Seo Mirai sadar bahwa Eunho adalah karakter dunia virtual. Bukan cuma Seo Mirai yang dilayani olehnya, tapi juga puluhan bahkan ratusan wanita di luar sana. Bahkan dijelaskan juga bahwa semua yang dilakukan Eunho ke Seo Mirai sebenarnya juga dilakukan ke wanita lain. Itu adalah alur sistem yang sudah menjadi template para karakter. Dan kesadaran itu menghantam Seo Mirai habis-habisan. Seo Mirai masuk ke dunia virtual dan bertemu Eunho, tapi kali ini tingkahnya sudah berbeda. Eunho pun merasa kalau Seo Mirai akan meninggalkannya, karena Seo Mirai sekarang sudah bisa membaca apa yang akan dilakukan Eunho. Semua itu sudah dia baca dari buku panduan. Saat Eunho ingin menciumnya, Mirai langsung menghindar. Dia bilang ini sudah kelewatan. Bukan Eunho yang berubah, tapi dia yang sudah berubah. Dia juga bilang kalau dia nggak bisa lagi terhanyut dalam permainan ini. Dan akhirnya, Seo Mirai mengucapkan kata perpisahan ke Eunho. 고마웠어. Seo Mirai melepas cincinnya dan kembali ke kehidupan nyata. Dia ngomel-ngomel karena nggak terima dengan permainan itu, dan dia ingin membatalkan langganan. Tapi tiba-tiba manajer kencan virtual datang dan membujuk Seo Mirai untuk mencoba pria dengan karakter lainnya. Seo Mirai yang masih kesal lalu bertanya berapa perempuan yang pernah dikencani Eunho di dunia virtual itu. Dan jawaban yang keluar bikin dia terkejut, 12.432 orang. Seo Mirai benar-benar kaget. Dia kesal dan ingin berhenti. Tapi manajer memberi satu peluang lagi.
Ternyata, Seo Mi-rae bisa membuat pria idamannya sendiri di monthly boyfriend sesuai karakter yang dia mau. Seo Mi-rae mulai tertarik dengan tawaran itu. Dia kembali ke dunia nyata dan mengisi survei kriteria untuk pria berikutnya yang akan dia kencani di monthly boyfriend. Tanpa terasa, dia sudah menjawab 2.000 pertanyaan. Dan akhirnya, sistem menyatakan permintaan pria idaman selesai. Nama pria itu adalah Gu Yong-il. Seo Mi-rae masuk ke dunia boyfriend on demand. Dan di sana, pria idamannya yang sudah selesai di-generate oleh sistem memang sudah menunggunya. Awalnya, situasinya kelihatan biasa saja. Dia melihat mobil mewah, lalu tiba-tiba ada seorang pria datang dengan motor dan terlihat sangat keren. Tapi begitu pertemuan itu benar-benar terjadi, Seo Mi-rae langsung terkejut. Karena pria idaman yang dia custom sendiri, ternyata wajahnya sangat mirip dengan Park Gyeong-nam. Dan disitulah Mi-rae sadar, 2.000 pertanyaan yang dia isi ternyata semuanya tertuju ke Park Gyeong-nam tanpa dia sadari. Waktu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, pria yang terus ada di kepalanya memang Park Gyeong-nam. Setelah itu, Seo Mi-rae langsung bertemu lagi dengan ibu manajer. Dia ingin memastikan apakah ada kesalahan di sistem. Tapi setelah dicek ulang, tidak ada masalah sama sekali. Semua sesuai dengan permintaan Seo Mi-rae. Mi-rae tetap bersikeras ingin mengganti karakter Gu Yong-il. Tapi manajer tetap bilang tidak bisa, karena kesempatan untuk custom pria idaman hanya berlaku 1 kali. Dan di titik itu, Seo Mi-rae benar-benar frustrasi. Karena sekarang dia sadar, karakter yang dia pesan sendiri justru malah mirip dengan sosok yang paling bikin dia bingung di dunia nyata. Begitu kembali ke kehidupan nyata, Seo Mi-rae langsung mencari buku panduan. Dia ingin tahu apakah wajah pria idamannya bisa diganti. Tapi ternyata tidak bisa. Dan itu membuat Mi-rae semakin stres. Karena sekarang dia seperti terjebak dengan pilihannya sendiri. Sesampainya di kantor, Seo Mi-rae malah makin salah tingkah setiap bertemu dengan Park Gyeong-nam. Suasana di antara mereka jadi makin canggung. Setiap kali Park Gyeong-nam bicara di rapat, Seo Mi-rae malah terpaku melamun melihat wajahnya. Dia mulai terpesona melihat wajah Park Gyeong-nam, bibirnya, dan semua hal kecil yang bikin dia makin tidak tenang. Seo Mi-rae benar-benar mulai gila sendiri. Dan tentu saja Park Gyeong-nam sadar. Dia langsung menegur Mi-rae karena curi pandang ke arahnya. Mi-rae tentu saja gugup dan langsung menyangkal. Tapi selama rapat berlangsung, Park Gyeong-nam tetap memberi perhatian kecil yang justru bikin Mi-rae semakin salah tingkah. Mereka jadi kelihatan makin lucu dan makin canggung. Seo Mi-rae akhirnya mengikuti alur permainan itu. Dia bertemu dengan Gu Yong-il. Mereka pergi ke tempat pertama yang akan ditunjukkan Gu Yong-il. Dan ternyata tempat itu adalah permintaan yang dulu memang diisi Seo Mi-rae saat mengerjakan review. Jadi semua yang terjadi di sana benar-benar sesuai dengan permintaan yang pernah dia tulis sendiri di survei. Dan yang bikin Mi-rae makin terhanyut, semua suasana, semua momen, semuanya terasa mirip dengan yang dia tulis dulu. Seolah-olah sistem benar-benar menjalankan semua keinginannya satu persatu. Di dunia nyata, Seo Mi-rae semakin galau. Dia makin bingung karena harus menghadapi 2 sosok sekaligus, Park Gyeong-nam dan Gu Yong-il. Dia merasa kehidupannya tambah berantakan. Dia juga bingung sebenarnya perasaan apa yang sedang dia rasakan. Tapi di sisi lain, dia juga semakin terhanyut dengan Gu Yong-il. Karena memang Gu Yong-il adalah pria idaman banget. Dan dari situlah hidup Seo Mi-rae makin kacau. Setiap kali bertemu Park Gyeong-nam, dia malah makin berdebar-debar. Dia semakin bingung dengan perasaan dirinya sendiri. Melihat tingkah Seo Mi-rae yang terus menghindar, Park Gyeong-nam akhirnya nggak tahan lagi. Dia mendatangi Mi-rae dan bilang kalau dia yang ditolak, kenapa justru Mi-rae yang menghindar. Dia juga bilang bahwa dia tahu Mi-rae tidak suka berdekatan dengannya. Dan dia menyuruh Mi-rae untuk lebih halus, jangan bikin dia jadi bingung. 저도 속상하니까요. Seo Mi-rae makin kacau. Dia benar-benar tidak menyangka bakal terlibat dalam perasaan yang selelah ini. Karena makin stres, teman Mi-rae mengajaknya minum. Di sana, Seo Mi-rae curhat kalau dia habis ditembak cowok. Tapi malah ikut galau setelah menolak pria itu. Temannya ingin melihat wajah pria yang dimaksud. Setelah melihatnya, teman Mi-rae bilang kalau Park Gyeong-nam bukan tipe idaman Mi-rae karena terlihat kaku. Mendengar itu, Seo Mi-rae justru makin yakin bahwa dia tidak menyukai Park Gyeong-nam. Padahal dari sikapnya sendiri, justru dia makin kebawa perasaan. Seo Mi-rae kemudian bertemu lagi dengan Park Gyeong-nam di acara penghargaan penulis.
Di sana, Park Gyeong-nam bilang bahwa Mirai tidak usah terlalu memikirkan Kemarin. perkataannya tempo hari, 그거 karena 너무 dia 신경 쓰지 sudah 마세요. tidak apa-apa. Tapi justru kalimat itu membuat Mirai makin galau. 저 괜찮아요. Sepanjang acara, Mirai tidak melepaskan pandangannya dari Park Gyeong-nam. Dia terus memperhatikannya. Setelah acara penghargaan selesai, Yoon Song berdebat dengan So Mirai di pinggir jalan. Dan di tengah suasana itu, So Mirai jatuh. Untungnya, Park Gyeong-nam langsung menangkapnya. Dan dari situlah percik-percik cinta mulai muncul. Momen kecil itu justru bikin hubungan mereka mulai terasa lebih nyata. Semakin lama, semakin sulit diabaikan. Untuk merayakan kesuksesan tim, kantor mengadakan makan malam bersama. Tapi semakin malam, Yoon Song malah mabuk. So Mirai akhirnya mengantar Yoon Song pulang ke rumahnya. Setelah itu, Mirai balik lagi ke tempat makan di mana teman-teman kantornya masih berkumpul. Begitu dia masuk, dia melihat teman kantornya sedang duduk di sebelah Park Gyeong-nam. Melihat itu, So Mirai langsung pergi dan minum sendirian di pinggir jalan. Dia terlihat cemburu. Saat So Mirai sedang mabuk dan galau, Gu Yong-il mengirim chat dan bilang kalau mobilnya sudah selesai diperbaiki. Ternyata di kehidupan nyata, Gu Yong-il dan So Mirai memang saling berkomunikasi lewat chat. Dan saat mendengar Mirai sedang sedih, Gu Yong-il bilang akan datang menjemputnya. Tapi So Mirai hanya tertawa dan bilang itu tidak mungkin. Karena memang sistem hanya memperbolehkan karakter dunia virtual sampai sebatas chatting, bukan muncul langsung di kehidupan nyata. Tiba-tiba, di depan Mirai benar-benar ada seorang pria yang datang, dan di situ penonton dibuat bingung besar. Apakah itu Park Gyeong-nam atau Gu Yong-il? Dan twist yang gak kalah hebohnya lagi, ternyata Yoon Song ikut main boyfriend on demand juga. Jadi semua yang terjadi pada So Mirai ternyata juga dialami oleh Yoon Song. Plot twist-nya benar-benar gila. Perasaan So Mirai dan Park Gyeong-nam mulai benar-benar kelihatan arahnya. Bukan lagi cuma canggung-canggungan biasa, tapi sudah masuk ke fase yang bikin keduanya sama-sama nggak bisa tenang. Dan yang paling menarik, kali ini cerita mulai ngasih kita sisi lain dari Park Gyeong-nam. Ternyata, dia juga punya alasan kenapa bisa jatuh hati ke So Mirai. Scene berganti ke sudut pandang Park Gyeong-nam. Di sini, akhirnya terungkap bahwa Park Gyeong-nam menyukai So Mirai karena satu kata yang terus muncul di kepalanya, kebetulan. Buat dia, semua hal yang terjadi antara dirinya dan Mirai seperti rangkaian kebetulan yang makin lama makin susah diabaikan. 처음엔 그냥 몇 번의 우연이었다. Kebetulan Mirai dapat kado acak darinya dan terlihat senang. Kebetulan dia terus melihat Mirai tersenyum, dan senyum itu terlihat sangat cantik. Kebetulan juga mereka sering berada di lift yang sama setiap hari. Lama-lama Park Gyeong-nam mulai sadar kalau dia mulai menunggu semua kebetulan itu terjadi lagi. Ada hari di mana dia jadi serakah, ada hari di mana dia pura-pura tidak peduli. Tapi setiap kali dia menjauh, justru Mirai selalu datang melebihi batas yang bisa dia tahan. 근데 그럴 때마다 너는 자꾸만 선을 넘어와. 따뜻해. Scene kembali ke pinggir jalan. Di sana, So Mirai yang sedang mabuk memegang pipi pria di depannya. Dan ternyata, pria itu adalah Park Gyeong-nam. Karena dalam keadaan mabuk, Mirai mengira pria itu adalah Gu Yong-il. Jadi dia memperlakukan Gyeong-nam dengan hangat, seolah-olah dia memang orang yang dia harapkan. Dan justru itu yang bikin Park Gyeong-nam jadi galau. Namun tak lama kemudian, So Mirai tersadar. Dia sadar kalau pria di hadapannya bukan Gu Yong-il, melainkan Park Gyeong-nam. Seketika itu juga, dia langsung kembali ke mode awal. Tangannya ditarik, suasana langsung berubah canggung. Park Gyeong-nam lalu mengklarifikasi keadaan. Dia bertanya apakah Mirai sedang menunggu seseorang. Mirai mengalihkan pembicaraan dan balik bertanya kenapa Gyeong-nam tidak ikut bersama teman-teman yang lain. Park Gyeong-nam menjawab kalau dia juga sedang cari angin segar. Lalu Gyeong-nam mulai bertanya soal hubungan Mirai dengan pacarnya. Apakah semuanya lancar? Mirai menjawab iya. Tapi di balik jawaban itu, ada flashback yang menunjukkan sesuatu yang penting. Ternyata Park Gyeong-nam pernah mendengar percakapan antara Yoon Song dan So Mirai saat mereka membahas kenapa Mirai tidak punya pacar lagi. Jawaban Mirai saat itu adalah dia tidak bisa pacaran karena Yoon Song terus menyibukkan dirinya. Dari situ, Gyeong-nam jadi tahu kalau Mirai sebenarnya tidak punya pacar dan selama ini hanya berbohong kalau dia punya pacar. 너한테 애인이 있는 척 한다는 거. 잘 됐네요.
그게 무슨 뜻인지. 이제 좀 받아들여. Saat bersama Gu Yong-il, Mirai justru terus membayangkan wajah Park Gyeong-nam. Hal itu mengganggunya. Dia tidak bisa mengalihkan pikirannya. Lalu Mirai teringat lagi pada survei yang pernah dia isi. Dia akan menjalani kencan romantis dengan Gu Yong-il sesuai hasil pilihannya sendiri. Tapi justru di titik itu, mulai muncul keraguan di hatinya. Hati tidak bisa bohong. Setiap kali dia melihat Gu Yong-il, yang terlintas justru wajah Park Gyeong-nam. Dan semakin lama, Mirai makin tidak bisa membedakan mana Park Gyeong-nam, mana Gu Yong-il. Akhirnya, dia langsung mencabut cincinnya dan kembali ke kehidupan nyata. Setelah kembali ke dunia nyata, So Mirai justru makin kacau. Dia mulai menghindari Park Gyeong-nam, tapi anehnya semakin dia menghindar, justru semakin dia terus mencuri pandang ke arahnya. Sepanjang hari, Mirai terlihat seperti orang konyol. Dia salah tingkah, salah gerak, dan malah membuat dirinya sendiri terlihat bodoh di depan Park Gyeong-nam. Dan justru itu yang bikin semuanya jadi lucu. Keesokan harinya, Park Gyeong-nam bertemu lagi dengan Mirai. Dan saat melihat tingkah Mirai, Gyeong-nam justru tersipu malu. Dia terlihat sangat senang melihat Mirai bersikap konyol seperti itu. Dari hari ke hari, suasana di dunia perkantoran mulai terasa berbeda. Mereka mulai lebih nyaman berkomunikasi, masih ada rasa malu-malu, masih ada canggung sedikit, tapi jelas terlihat kalau mereka berdua sama-sama mulai jatuh cinta. Di sisi lain, webtoon yang ditangani Seo Mirai juga ikut turun peringkat. Dari yang awalnya nomor 1, sekarang turun menjadi nomor 3. Melihat itu, Mirai jadi sedih. Dan Park Gyeong-nam yang melihat Mirai begitu tertekan mulai gelisah. Masalah itu membuat Mirai kembali dimarahi habis-habisan oleh direktur. Hari-hari Mirai memang benar-benar nggak tenang. Di suatu momen, Mirai dan Park Gyeong-nam berjalan bersama. Di situ, Mirai akhirnya memilih untuk jujur. Dia mengaku bahwa waktu itu dia berbohong soal punya pacar. Alasannya, saat itu dia panik, jadi kata-kata itu langsung keluar begitu saja. Park Gyeong-nam menganggap itu bukan masalah besar. Bahkan dia bilang kalau sekarang, karena Mirai memang tidak punya pacar, dia jadi tidak bingung lagi. Lalu Gyeong-nam menekankan satu hal penting. Apakah dia boleh melakukan apa yang dia mau? Dan dari sini, hubungan mereka terasa makin jelas arahnya. 나 하고 싶은 대로 해도 돼요? Di episode ini, perasaan So Mirai benar-benar mulai meledak dari dua arah. Di satu sisi, ada Park Gyeong-nam yang tiba-tiba berubah jadi sosok hangat dan manis. Di sisi lain, ada Gu Yong-il dari dunia boyfriend on demand yang juga terus mengisi kepalanya. Dan yang bikin Mirai makin kacau, dia sendiri nggak tahu lagi harus percaya ke siapa, atau bahkan harus percaya ke perasaannya yang mana. Setelah pengakuan Park Gyeong-nam bahwa dia ingin melakukan apa yang dia mau ke Mirai, semuanya jadi makin gak tenang. So Mirai makin salah tingkah. Pria yang dulu dia anggap dingin dan menyebalkan, sekarang justru terlihat hangat di matanya. Dan itu yang bikin Mirai makin pusing, karena setiap hari dia terus teringat perkataan Park Gyeong-nam dan Gu Yong-il. Dua sosok itu mulai bercampur di kepalanya. Dia jadi nggak bisa membedakan mana perasaan ke satu pria, mana perasaan ke pria yang lain. Keseharian Mirai mulai terganggu. Park Gyeong-nam terus mendekatinya, dan dia benar-benar menunjukkan perasaannya. Park Gyeong-nam yang dulu menyebalkan, sekarang justru berubah jadi pria manis di mata Mirai. Dan perubahan itu malah bikin Mirai semakin kacau. Karena semakin Park Gyeong-nam mendekat, semakin besar pula kebingungan yang dia rasakan. Lalu Park Gyeong-nam mengaku bahwa hadiah yang dia dapat dari permainan kado acak itu ternyata dari dirinya sendiri. Dan dia juga mengembalikan boneka yang sempat hilang beberapa hari lalu. Belum cukup sampai di situ, Park Gyeong-nam juga mengirim pesan ke Mirai mengucapkan selamat tidur. Bukannya tenang dan tidur, Mirai malah makin gila dan tidak bisa tidur sama sekali. Hari Natal pun tiba. Park Gyeong-nam memberikan kue untuk mereka rayakan bersama. Di perjalanan pulang, dia juga menyerahkan surat untuk Mirai. Isi surat itu sederhana, tapi justru bikin Mirai makin pusing. Isinya mengajak Mirai makan bersama lain kali, berdua saja. Dan setelah itu, Seo Mirai mengambil tulisan Gu Yong-il dan mulai membandingkan tulisan keduanya. Mirai makin bingung, kepalanya makin penuh, hatinya makin gak karuan. Lalu cerita berpindah ke dunia kencan virtual. Di sana, So Mirai dan Gu Yong-il sedang memancing bersama.
Tapi momen kemesraan mereka terasa agak kurang. Bukan karena Gu Yong-il salah, tapi karena hati Mirai sudah mulai mendua. Dia bingung antara Gu Yong-il dan Park Gyeong-nam. Dan kebingungan itu membuat sikap Mirai jadi terlihat cuek. Gu Yong-il pun mulai protes. Dia bilang dia yang lebih dulu menyatakan cinta ke Mirai, tapi sekarang justru Mirai memberi ekspresi serius ke pria lain. Dia cemburu. Bahkan dia merasa Mirai mungkin akan menolaknya. 고백하는 편지를 보냈는데 그 여자가 심각한 얼굴로 심각하게 부르니까 겁나잖아. Hari itu terasa buruk bagi Gu Yong-il. Dia bahkan bilang kalau dia tidak bisa menangkap ikan dengan baik karena suasana hatinya kacau. Belum selesai sampai di situ, di taman Gu Yong-il mulai melukis Mirai. Di momen itu, Mirai terlihat gugup dan tidak nyaman dengan perasaannya sendiri. Dan lagi-lagi, yang ada di kepalanya cuma Park Gyeong-nam. Bukan cuma wajahnya, tapi juga momen-momen manis yang terjadi di kehidupan nyata. Sao Mirai akhirnya berkata bahwa dia tidak akan datang lagi. 이제 여기 다시 안 올 거예요. Dan Gu Yong-il sebenarnya sudah tahu dari awal kalau hal seperti itu akan terjadi. Mirai lalu menjelaskan bahwa semakin dia bertemu Gu Yong-il, semakin dia menyukai seseorang yang lain. Itu bikin Gu Yong-il kecewa, karena saat dia bersama Mirai, ternyata Mirai masih memikirkan pria lain. Gu Yong-il lalu bertanya apakah Mirai menyukai orang itu. Mirai masih bingung, dan Gu Yong-il berkata sesuatu yang sangat dalam. Kalaupun orang yang dia sukai berubah, dia tidak akan berubah. Walaupun Mirai tidak menyukainya, dia tetap menyukai Mirai. Mendengar itu, Mirai terlihat sangat emosional. Dia langsung teringat perlakuan mantan pacarnya dulu yang bilang bahwa semua orang bisa berubah. Gu Yong-il terus berusaha meluluhkan hati Mirai. Dia bilang dia tidak akan pernah berubah, jadi jangan pergi. 근데 난 절대 서미래한테 상처 안 줘요. Di kehidupan nyata, Park Gyeong-nam melihat kondisi Mirai yang semakin murung dan tampak tidak sehat. Dia lalu mendatangi Mirai dan menanyakan kondisinya. Mirai kemudian menjelaskan bahwa waktu itu, saat dia bilang Park Gyeong-nam boleh melakukan apa yang dia mau, sebenarnya dia meminta Park Gyeong-nam untuk menghentikan semuanya dan jangan melakukan itu. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai terasa aneh. Ada jarak, ada dingin, dan itu membuat Park Gyeong-nam sangat sedih. Seo Mirai sebenarnya tersiksa dengan perasaannya sendiri. Dia takut menjalani hubungan dengan Park Gyeong-nam, karena dia takut pada akhirnya Park Gyeong-nam akan berubah dan meninggalkannya, sama seperti mantan pacarnya dulu. Padahal Mirai sudah tahu siapa yang dia suka. Dia sangat menyukai Park Gyeong-nam. Tapi dia takut untuk benar-benar melangkah. Dia takut kehidupan cinta ini akan berakhir seperti masa lalunya. Dan karena itu, Mirai sampai tidak kuat menahan semua perasaannya. Dia akhirnya mendatangi sahabatnya dan menangis. Dia benar-benar tidak sanggup lagi menahan beban itu sendirian. Sementara itu, di sisi lain, Park Gyeong-nam juga terlihat sangat menderita. Dia sama sekali tidak menyangka Mirai akan menolaknya. Jadi mereka berdua sama-sama tersiksa oleh perasaan satu sama lain. Mirai akhirnya meledak juga. Dia marah pada tingkah Park Gyeong-nam. Buat Mirai, bukan cuma hati Gyeong-nam yang penting. Dia juga mempertanyakan, pernah nggak Gyeong-nam mikirin perasaannya? 내가 언제 나 좋아해달라고 했어요? 피디님 마음만 중요해요? 저도 힘들어요. Mirai mengaku kalau semuanya juga sulit buat dia. Dia benci dirinya sendiri setiap kali goyah karena rayuan Park Gyeong-nam. Lalu dengan emosi yang makin penuh, Mirai berkata seolah menantang keadaan. Kita pacaran sekarang juga. Mendengar itu, perasaan Gyeong-nam makin gak menentu. Dia lalu bertanya, kenapa tidak? Apa yang Mirai takutkan? Mereka saja bahkan belum mulai. Tapi Mirai menjawab kalau ada permulaan, pasti ada akhirnya. Dan justru itu yang bikin dia takut. Buat penonton, Mirai ini memang agak bikin greget juga. Tapi di sisi lain, ketakutannya masih sangat manusiawi. Dia bukan takut jatuh cinta, dia takut kehilangan. Di titik itu, Park Gyeong-nam mencoba meyakinkan Mirai. Dia bilang dia sendiri bahkan tidak pernah memikirkan akhirnya. Menurutnya, yang penting adalah sekarang. Tapi Mirai masih ragu. Dia bilang sekarang mungkin Gyeong-nam seperti itu, tapi nanti pasti akan berubah. Dan di momen yang penuh air mata itu, Park Gyeong-nam menjawab bahwa semenjak dia jatuh cinta pada Mirai, dia sudah berubah. Lalu tanpa menunggu lama, Park Gyeong-nam langsung mencium Mirai. Jadi di episode ini semuanya benar-benar memuncak.
So Mirai makin terjebak antara rasa aman, rasa takut, dan cinta yang mulai tumbuh di dua dunia sekaligus. Dan pada akhirnya, So Mirai sadar kalau yang paling menyakitkan bukan memilih siapa, tapi takut untuk benar-benar memulai. Akhirnya, momen yang paling ditunggu-tunggu itu datang juga. Setelah semua tarik ulur, semua salah tingkah, dan semua rasa bingung yang bikin kepala panas, Park Gyeong-nam akhirnya benar-benar mencium Seo Mi-rae. Dan dari sini, hubungan mereka mulai masuk ke fase yang jauh lebih manis, jauh lebih dekat, dan jauh lebih bikin penonton ikut senyum-senyum sendiri. Karena takut ditolak, Park Gyeong-nam langsung memeluk Seo Mi-rae setelah mencium dia. Dia bilang kalau ini bukan kesalahan. Dan di momen itu, Seo Mi-rae membalas pelukan Gyeong-nam. Dari situ, semuanya jadi jelas. Mereka sama-sama sudah nggak bisa terus berpura-pura biasa saja. Setelah itu, Park Gyeong-nam mengantar Mi-rae pulang. Dia juga berjanji kalau besok akan menunggu Mi-rae untuk bertemu lagi. Sampai di rumah, So Mi-rae terus memegang bibirnya. Dia seperti benar-benar baru saja menyadari apa yang barusan terjadi. Dan akhirnya, dia mulai memantapkan hatinya. Dia siap untuk memulai hubungan baru dengan Park Gyeong-nam. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi. Dan disinilah adegan manis di dunia nyata benar-benar dimulai. Park Gyeong-nam memegang tangan Mi-rae dan bilang kalau dia nggak sabar ingin bertemu dengan Mi-rae. Setelah itu, mereka pergi nonton bioskop, bercanda bersama, dan suasananya benar-benar terasa sangat mesra. Mi-rae juga kelihatan bucin banget. Bahkan dari cara dia memandang Gyeong-nam, udah jelas banget kalau dia sedang jatuh cinta. Mereka pun berkencan berkali-kali dan semuanya terasa manis sekali. Mereka makan bersama, main ski bersama, dan setiap momen yang mereka jalani terasa seperti pasangan yang benar-benar lagi jatuh cinta. Yang bikin tambah manis, mereka sepakat untuk merahasiakan hubungan mereka di kantor. Dan disinilah kesan pacaran kucing-kucingan mulai terasa. Mereka seperti berusaha tetap normal di depan orang lain, tapi di balik itu, hubungan mereka justru makin hangat. Salah satu momen yang paling bikin hati meleleh adalah ketika So Mi-rae tertidur di mobil Park Gyeong-nam. Dan tanpa banyak kata, Gyeong-nam mencium Mi-rae dengan penuh kasih sayang. Aduh, ini benar-benar so sweet banget. Momen kecil, tapi justru terasa paling dalam. Tapi tentu aja, hubungan mereka nggak selalu berjalan mulus. Hubungan Park Gyeong-nam dan So Mi-rae hampir ketahuan oleh teman kantor mereka. Saat itu, Gyeong-nam mengingatkan Mi-rae supaya bersikap biasa saja. Tapi buat Mi-rae, itu nggak gampang. Dia bahkan bilang kalau dia nggak jago bohong. Mendengar itu, Park Gyeong-nam malah menggoda Mi-rae. Dia nanya, apa mau ketahuan saja? Dan Mi-rae langsung panik. Dia bilang Gyeong-nam sudah gila. Dinamika mereka di momen seperti ini justru bikin hubungan mereka terasa makin hidup dan lucu. Lalu saat mereka sedang asik membahas pekerjaan, So Mi-rae tiba-tiba melihat sketchbook milik Park Gyeong-nam. Ternyata di dalamnya ada gambar Mi-rae. Dan di situ, Gyeong-nam bilang kalau dia ingin menggambar Mi-rae. Mendengar itu, Mi-rae langsung teringat pada Gu Yong-il. Karena dulu, Gu Yong-il juga pernah bilang hal yang sama ke Mi-rae. Mi-rae jadi bertanya-tanya dalam hati, kok bisa ada kebetulan seperti ini? Di sisi lain, kehidupan juga mulai berpihak ke Mi-rae. Webtoon milik Yoon Song mendadak naik ke peringkat 1. Dan tentu saja, ini bikin Yoon Song sangat bahagia. Setidaknya ada satu kabar baik yang datang di tengah segala kekacauan yang terjadi. Lalu Park Gyeong-nam datang ke rumah Mi-rae. Dia membawa bahan masakan dan memasak makan malam untuk Mi-rae. Sikap Gyeong-nam di sini benar-benar manis dan perhatian banget. Dia memanjakan Mi-rae sepenuhnya. Dan Mi-rae yang sudah jatuh cinta langsung memeluk Gyeong-nam dari belakang. Ah, ini benar-benar sweet banget. Mereka berdua jelas sedang sama-sama jatuh cinta. Tapi seperti biasa, dunia ini nggak pernah benar-benar tenang. Boyfriend on Demand tiba-tiba menghadapi masalah besar. Ada seorang customer yang membuat panduan bagaimana cara berpacaran di kencan virtual itu. Dan panduannya sangat detail sampai bisa bikin perusahaan mereka rugi. Customer itu bahkan bilang, lakukan saja sesuka hati, karena di sana kamu adalah pemeran utama. Dia juga menjelaskan cara berpacaran dengan 2 orang sekaligus di Boyfriend on Demand. Dan jelas, pihak perusahaan langsung panik. Wanita ini dianggap sudah sangat gila, dan mereka langsung mencari tahu siapa dia. Di sisi lain, Yoon Song juga kena skandal. Dia dituduh menjiplak karakter dari Boyfriend on Demand, yaitu Choi Si-woo. Karena webtoon Yoon Song dianggap sangat mirip dengan karakter Choi Si-woo, So Mi-rae jadi ikut sakit kepala lagi. Baru saja naik rating, sekarang kena skandal lagi.
benar-benar hidupnya nggak pernah tenang. Lalu dunia mulai nggak baik-baik saja, karena kencan virtual boyfriend on demand bikin banyak anak muda jadi nggak mau berkencan nyata lagi. Biaya langganannya juga sangat mahal, sampai membuat banyak anak muda terlilit hutang. Park Gyeong-nam sendiri agak kurang setuju dengan permainan itu. Dia heran, buat apa orang-orang main permainan seperti itu? Dan saat mendengar itu, So Mi-rae jadi malu dan takut ketahuan. Karena ternyata dia sendiri pernah memberikan review tentang permainan itu. Mi-rae langsung cepat-cepat menghubungi Gyeong-nam supaya dia tidak melihat ulasan tersebut. Dia berlari cepat, dan Gyeong-nam jadi kaget sekaligus bingung melihat tingkah Mi-rae. Mi-rae takut, tapi tetap tidak berani jujur kalau dia pernah bermain permainan itu. Karena kelelahan, Mi-rae akhirnya tertidur. Dan tanpa sengaja, Park Gyeong-nam melihat foto cantik Mi-rae. Di belakang foto itu ada tulisan, "Aku mau kasih tahu kamu kalau aku suka kamu." Gyeong-nam langsung penasaran dan membuka video yang terkait. Dan di situ dia terkejut besar, karena dia melihat sosok pria yang mirip dengannya mengungkapkan cinta ke Mi-rae. Di episode ini, semuanya akhirnya masuk ke titik paling tegang. Bukan cuma soal cinta, tapi soal rahasia yang mulai kebuka satu persatu. Karena sekarang, Park Gyeong-nam bukan cuma curiga, dia akhirnya benar-benar masuk sendiri ke dunia boyfriend on demand. Dan dari situlah semuanya jadi makin rumit. Karena penasarannya, Park Gyeong-nam masuk ke kencan virtual itu. Dan di sana, dia bertemu dengan sosok Gu Yong-il. Dia langsung terkejut besar. Karena sekarang semuanya jadi jelas, ternyata So Mi-rae memang ikut permainan ini. Tapi ada satu hal yang bikin situasi makin aneh. Saat Park Gyeong-nam masuk ke dunia kencan virtual, dia tetap muncul sebagai So Mi-rae. Jadi waktu dia bertemu Gu Yong-il, karakter itu justru bingung. Karena sosok Mi-rae jadi terasa berbeda dan tidak mengenalinya lagi. Balik lagi ke kehidupan nyata, So Mi-rae bingung melihat tingkah Park Gyeong-nam. Wajah Gyeong-nam terlihat bingung dan lelah. Tapi karena keraguan di hatinya, akhirnya Gyeong-nam mengakui kalau dia sudah melihat semuanya di boyfriend on demand. Mi-rae panik. Dia lalu menjelaskan panjang lebar supaya Gyeong-nam tidak salah sangka. Dia bilang semua itu cuma review permainan. Dia juga menjelaskan kalau dia membuat karakter baru dan kebetulan wajahnya sangat mirip dengan Park Gyeong-nam. Mi-rae pun meminta maaf dan bertanya apakah Gyeong-nam baik-baik saja. Tapi Park Gyeong-nam cuma menjawab kalau dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Dia ingin menenangkan diri dulu, lalu dia pergi. Setelah itu, So Mi-rae langsung bergegas masuk lagi ke dunia virtual. Dia bahkan memperpanjang langganannya. Begitu masuk, dia bertemu lagi dengan Gu Yong-il. Di sana, Mi-rae menjelaskan semuanya ke Gu Yong-il. Dia bilang kalau yang masuk tadi adalah Park Gyeong-nam. Mi-rae terlihat cemas dan bertanya apakah tidak terjadi apa-apa. Gu Yong-il hanya menjawab bahwa penolakan Mi-rae sudah sangat jelas. Dan itu justru bikin Mi-rae makin takut. Dia khawatir Park Gyeong-nam akan marah dan pergi meninggalkannya. Balik ke dunia nyata, suasana kantor makin kacau. Yun Song bikin ulah lagi. Belum selesai dengan masalah Park Gyeong-nam, datang lagi masalah baru. Hari itu benar-benar berat buat So Mi-rae. Begitu sampai kantor, dia dibuat terkejut dengan adegan perkelahian antara direktur dan Yun Song. Saat Mi-rae mencoba menenangkan Yun Song, tangannya malah berdarah karena terkena patung Choi Si-woo yang patah. Melihat itu, Park Gyeong-nam membantu mengobati luka Mi-rae, tapi suasananya jadi canggung. So Mi-rae sedih karena merasa sikap Park Gyeong-nam mulai kembali dingin. Perlakuannya kembali seperti pria dingin yang dulu dia kenal. Keduanya jadi sama-sama tampak sedih. Mereka merenung sendiri-sendiri. Dan saat bertemu di kantor, Park Gyeong-nam bahkan tidak mau melihat wajah Mi-rae. Dia terlalu dingin. Mi-rae jadi bertanya-tanya, kenapa dia berubah seperti itu? 이상한 느낌이 들었다. 박경남이 내가 전에 알던 그 모습으로 돌아간 것 같은 느낌. Lalu Mi-rae masuk ke dunia kencan virtual dan bertemu lagi dengan Gu Yong-il. Di sana, dia curhat tentang hubungannya dengan Park Gyeong-nam. Dia menceritakan semua keluh kesahnya. Mendengar itu, Gu Yong-il menawarkan diri kalau Mi-rae ingin meminta bantuan. Dan sekejap setelah itu, Mi-rae sudah kembali ke dunia nyata. Di kantor, pihak boyfriend on demand datang bertemu dengan Park Gyeong-nam. Mereka membahas proyek berikutnya. Dan tanpa sengaja, Park Gyeong-nam melihat review tentang Gu Yong-il. Pihak permainan menjelaskan bahwa Gu Yong-il dibuat oleh seseorang. Dan reviewnya sangat bagus. Bahkan karakter custom ini bisa melebihi pacar asli di dunia nyata. Mendengar itu, Park Gyeong-nam mulai terlihat galau. Dia mulai bertanya-tanya,
apakah Mirei benar-benar menyukai Gu Yong-il? Perasaannya jadi makin tidak tenang. Park Gyeong-nam mulai berlari ke sana kemari mencari So Mirei. Dia sangat menyesal. Dia tahu kalau dia sangat mencintai Mirei. Dan dia berharap semuanya belum terlambat. Akhirnya, Park Gyeong-nam menemukan Mirei. Mirei bingung melihat Park Gyeong-nam yang terlihat kelelahan. Tapi Gyeong-nam hanya tersenyum dan bilang kalau dia cuma ingin memeluknya. 그냥 마음 가는 대로 하고 싶어서요. 네? 보고 싶으면 보고 안고 싶으면 안고. Dan tanpa banyak kata, Park Gyeong-nam mencium Mirei. Setelah itu, mereka sempat bermesraan di kantor. Tapi tiba-tiba terjadi insiden. Park Gyeong-nam terluka karena kejatuhan benda. Dia dibawa ke rumah sakit. Mirei ketakutan dan berkata kalau hubungan percintaannya seolah tidak pernah berhenti menimbulkan masalah. Saat sampai di rumah sakit, Mirei menangis ketakutan melihat keadaan Park Gyeong-nam, padahal lukanya sebenarnya hanya di tangan. Mirei akhirnya jujur. Dia bilang kalau dia takut Park Gyeong-nam tidak menyukainya lagi. Park Gyeong-nam lalu jujur juga. Awalnya dia ingin meminta kejelasan ke Gu Yong-il, tapi karena harga diri, dia tidak berkata apa-apa. Lalu dia bilang, yang penting sekarang dia sudah tahu bahwa Mirei hanya menyukainya. Dan Park Gyeong-nam juga berkata kalau semakin hari dia justru semakin menyukai Mirei. Aduh, sweet banget. Lalu dia meminta Mirei untuk percaya pada momen ini saja. Dan Mirei pun menjawab bahwa dia bisa. 근데 이제 상관없어요. 서미르가 좋아하는 건 나잖아요. 그냥 우리 지금 이 순간만 믿으면 안 돼요? 그럴게요. Setelah itu, So Mirei masuk ke dunia boyfriend on demand lagi dan bertemu dengan Gu Yong-il. Di sana, dia mengucapkan terima kasih. Dia berpamitan dengan Gu Yong-il dan mereka mengakhiri kisah cinta virtual mereka dengan rasa senang. Tiba-tiba, sistem bertanya, apakah So Mirei yakin ingin berpisah dengan Gu Yong-il? Mirei menjawab iya. Gu Yong-il pun pergi dengan motornya, dan Mirei kembali lagi ke dunia nyata. Akhirnya, hubungan mereka jadi jauh lebih harmonis. Kisah ini ditutup dengan rasa cinta yang mendalam. Se Mirei akhirnya mendapatkan pria idamannya di kehidupan nyata. Bukan lagi cuma di dunia virtual, tapi benar-benar di dunia yang nyata. Dan di akhirnya, So Mirei sadar satu hal penting, bahwa cinta yang sempurna belum tentu cinta yang nyata. Karena yang benar-benar berharga, bukan yang selalu sesuai keinginan kita, tapi yang tetap bertahan meskipun penuh ketidaksempurnaan. So Mirei akhirnya memilih dunia nyata, memilih Park Gyeong-nam, memilih seseorang yang bisa berubah tapi juga bisa tumbuh bersama. Dan mungkin disitulah arti cinta yang sebenarnya. Kalau menurut kamu bakal pilih yang mana? Cinta yang sempurna tapi hanya ilusi? Atau cinta yang nyata tapi penuh risiko? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi galau juga. Sampai ketemu di cerita berikutnya.